Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga semangat untuk selalu meningkatkan ibadah di bulan Ramadan sangat penting. Ramadan sudah bagus, Ramadan kedudukan yang mulia. Kalau kita tidak bisa meningkatkan semangat ibadah, maka tentu ini akan menjadi wilayah kerugian-kerugian. Agar supaya ibadah kita tetap istiqomah, kontinu, selalu berada di wilayah peningkatan, kemajuan, maka setidaknya dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, yang pertama adalah persiapan dohir, persiapan lahiriah. Yang kedua, persiapan batin atau persiapan batiniyah. Jangan pernah menganggap remeh orang yang telah mempersiapkan bekal menuju kemuliaan. Mempersiapkan bekal menuju kemuliaan sebuah kemuliaan. Maka agar supaya ibadah kita stabil, terus maju, terus menambah bilangan dan kualitas ibadahnya, maka persiapan dohirnya. Persiapan dohir bagaimana? Tentu persiapan dohir ini jauh lebih mudah, lebih gampang daripada persiapan batin. Persiapan dohir apa? Karena di dalam Ramadan akan banyak aktivitas kebaikan yang kita lakukan, mulai dari sholat tarawih, bangun malam, sahur, berbuka, pasaran, majelis taklim, infak, sedekah. Maka ini semuanya harus kita persiapkan, ya. Jangan sampai ada orang menemukan satu karung emas di depan matanya. Ini boleh diambil dengan cuma-cuma, tapi syaratnya kita ngambilnya harus pakai tangga. Kenapa? Karena kebetulan emasnya ini ditaruh di tempat yang paling tinggi. Sudah tahu syaratnya harus bawa tangga, tak taunya ada orang mau ngambil emas tersebut nggak bawa tangga. Akhirnya cuma nongkrong aja di bawah. Duh, ajib, bagus itu emas itu kalau dijual mahal, maka nggak akan nyampe dia dapat emas yang bagus, yang nilainya mahal tersebut. Sama orang yang pengen mulia di bulan Ramadan tapi tidak meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan, maka tak ubahnya orang pengen dapat emas, pengen bisa jual emas, tapi bengong saja, nggak mau kerja, nggak mau aktivitas. Maka itu adalah sebuah orang-orang yang tidak cerdas. Maka dari sini persiapkan dohir. Persiapan dohir tentu lebih gampang daripada persiapan batin. Apa persiapan dohir itu? Kamu itu Ramadan mau melakukan aktivitas apa? Maka persiapkan Al-Qur'anmu yang nanti bakal kamu baca, mukenahmu, sarungmu, baju kokomu, iya kan, sajadah. Karena ini termasuk persiapan-persiapan untuk kita sholat ibadah ke masjid, sholat tarawih, iya kan. Dan tidak harus baru, iya kan. Yang penting layak, bersih, iya kan. Dan alhamdulillah di Indonesia ini ada fenomena yang sangat bagus. Apa? Menjelang Ramadan banyak orang kerja bakti, musola dicat, iya kan. Rumah-rumah, laba-labanya diberesin semuanya, iya kan. Sop-sopnya dirapikan, semuanya ini bagus ini. Lah, orang yang menyambut seperti ini, walaupun urusan dohir seperti ini, inilah orang yang bakal bisa maju ibadahnya, bisa naik pangkat ibadahnya, bisa meningkat ibadahnya. Ada orang bingung, iya kan, nggak disiapkan bajunya, nggak disiapkan Al-Qur'annya. Loh, kalau nggak nyiapkan baju untuk ibadah, nggak nyiapkan Al-Qur'an untuk dibaca, gimana dia akan bisa membaca Al-Qur'an nanti di bulan Ramadan? Bingung dia. Maka persiapkan. Mungkin Al-Qur'an kita sudah usang, beli Al-Qur'an kalau punya duit,
Iya kan? Bahkan ada seorang ibu rumah tangga jauh-jauh menjelang Ramadan sudah kebutuhan rumah tangga dapurnya itu dikomplitin. Cabai belanja sekian kilo, bawang merah, bawang putih sekian kilo, garam, terasi, macam-macam semuanya dikomplitin. Sampai tetangganya heran kagum. Bu Haji kan sebentar lagi Ramadan puasa, kok belanjanya jor-joran? Emangnya mau hajatan? Katanya. Bu Hajinya senyum, hajatan gimana? Ramadan kok hajatan? Lah itu kok bisa belanja cabai berapa kilo, bawang berapa kilo, kan gitu kan, garam sebegitu banyaknya. Apa jawaban Bu Haji? Tetanggaku, aku sengaja belanja banyak sebelum Ramadan, biar aku Ramadan gak sibuk belanja ke pasar. Aku pengen itikaf ada di masjid. Aku pengen ikut kuliah duha, kajian duha di masjid terdekatku, sehingga aku nggak perlu sibuk beli cabai, beli ini, beli itu, enggak. Sekarang sudah aku penuhin. Ini kayaknya urusan cabai, kayaknya urusan bawang, tapi kalau dipersiapkan kayak gini, ini loh orang yang bakal sukses ibadahnya. Ini yang bakal hebat di bulan Ramadan itu seperti ini. Orang yang telah mempersiapkan bekal ibadahnya kepada Allah, persiapkan benar, meningkat nanti ibadahnya. Semangat ibadahnya begitu menggebu-gebu, sebagaimana dia telah mempersiapkan bekal secara zahir seperti ini. Nah ini bekal. Kemudian apa? Ngatur waktu. Ya kan? Ngatur waktu. Karena waktu Ramadan ini Masya Allah, waktu Ramadan ini waktu yang akan kita lalui dengan rasa lapar, haus, maka waktunya benar-benar kita bikin waktunya yang efektif. Jangan sampai waktu terbuang percuma-cuma. Iya kan? Hanya terbuang waktu kita istirahat, iya boleh. Makanya mengatur waktu penting. Kapan iktikaf, kapan ngaji, kapan bekerja, kapan belanja. Ini diatur benar sehingga apa? Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan dohir yang ketiga adalah lingkungan. Cari lingkungan yang bisa meningkatkan, mendobrak semangat ibadahmu. Jangan berada di lingkungan yang lingkungan yang pemalas, iya kan? Makanya alhamdulillah kebiasaan pesantren kilat itu bagus. Pesantren kilat itu kan santri libur sekolah akhirnya mondok. Maka dia akan ketemu kawan-kawan yang semangat di pondok. Ini cari lingkungan yang seperti itu. Makanya termasuk ya ujian di atas ujian bagi kawan-kawan kita. Di saat dia puasa, kok lingkungannya nggak puasa? Yo bingung ini. Iya kan? Dia lagi puasa, lingkungannya nggak puasa. Dan apakah ada? Ya banyak orang-orang kayak gitu. Ini memang hamba-hamba Allah yang lagi diuji dengan kepatuhan kepada Allah. Sehingga dia pagi-pagi harusnya puasa sudah makan, sudah sarapan. Loh, kalau kita berada di lingkungan seperti ini ya kita akan terganggu. Maka cari lingkungan yang mendukung, lingkungan yang soleh, lingkungan yang terbaik. Makanya hati-hati kalau beli rumah. Kalau beli rumah hati-hati. Kalau membeli rumah tolong hati-hati. Aljar qobladar. Tolong perhatikan tetangga sebelum dinding tembok rumah. Rumahmu bagus, tapi kalau ternyata aljarnya, tetangga yang tidak mendukung untuk kita ibadah, wah kita akan menjadi pelaku maksiat nanti. Kalau kita nggak menjadi pelaku maksiat, maka minimal kesalahan kita adalah kita nggak akan nambah kualitas ibadah kita. Kita nggak akan semangat meningkat ibadah kita. Maka tolong lingkungan, cari lingkungan terbaik, ya kan, kawan-kawan terbaik, teman-teman terbaik. Ini termasuk persiapan dohir menuju peningkatan ibadah kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tentu jaga kesehatan. Orang itu kalau nggak sehat ibadahnya ya nurun. Yang tadinya harusnya berdiri, duduk nggak mampu, tiduran. Maka jaga kesehatanmu di bulan Ramadan. Dengan apa? Waktunya sahur. Nggak usah sok-sokan wis. Apalagi diet di opname masuk UGD kapuk itu. Nggak usah diet-dietan, ngapain? Ramadan kok diet-dietan itu? Nggak usah. Ramadan untuk kita ibadah kepada Allah, gemukkan pahala di hadapan Allah. Ya kan ini ada momen diet, momen itu akhirnya bukan diet, dirawat di IGD, akhirnya nggak puasa. Ya kan dirawat di IGD berapa? Hampir 1 bulan. Waduh, ini gara-gara orang salah pengaturan, pengen meningkatkan Ramadan, akhirnya meningkatkan kos keluar, ya kan, untuk biaya rumah sakit. Lah ini kesehatannya dijaga. Waktunya buka, ya kan. Waktunya takjil, waktunya sahur. Jangan pakai
andalan, oh saya bisa nggak sahur, saya bisa nggak usah buka. Sahur itu sunnah. Takjil itu memulai pembuka di dalam berbuka itu juga sunnah. Ya kan, lakukan itu semuanya. Dan juga kesehatan itu bukan berarti makannya harus banyak. Iya kan, ada orang makannya balas dendam. Ini juga menjadikan kesehatan nggak bagus itu. Dendam. Bukan dendam apa? Buka iya, sebelum sholat tarawih iya, setelah sholat tarawih iya, sehingga sehari itu puasa itu ngodoknya malam, makannya 4 kali. Wah, ini juga nggak bagus itu, nggak benar. Bukankah hikmah berpuasa itu apa? Menjaga kesehatan. 1, hikmah berpuasa itu menjaga kesehatan dohir. 2, kesehatan batin. Apa? Bercahayanya hati karena sering lapar, sehingga ada sabar, ada pengekangan hawa nafsu. Itu adalah hikmahnya berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini adalah puasa untuk peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.